Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu kembali dalam pembahasan buku siswa tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Nanti diteruskan dengan pembelajaran 6, kelas 4 SD. Pada pembelajaran 5 akan bertemu dengan apresiasi seni, apresiasi penampilan tari Bungong Jempa. Nah, kamu harus bisa mengapresiasi penampilan tari Bungong Jempa temanmu. Apa saja yang bisa dituliskan pada saat apresiasi penampilan tari Bungong Jempa? Ini sebagai contoh ya. Di situ ada tertera tabel kelompok, hal yang sudah dilakukan dengan baik, hal yang masih perlu ditingkatkan, dan saran. Misalnya yang kelompok 1, hal yang sudah dilakukan dengan baik, seluruh gerakan yang ditunjukkan saat menari sudah sesuai dengan ketentuan tarian. Misalnya kolom kedua, pertanyaannya hal yang masih perlu ditingkatkan apa? Misalnya kelompok 1, gerakan yang dibawakan belum sesuai dengan tempo sehingga tarian terlihat kurang harmonis. Nah, maka sarannya akan bertulis berlatih lagi teknik menari dengan memperhatikan tempo tarian sehingga gerakan yang dibawakan dapat sesuai dengan tempo tarian dan terlihat harmonis. Itu salah satu contoh mengapresiasi penampilan tari Bungong Jempa. Apa itu apresiasi seni? Kita lihat pengertiannya. Apresiasi seni adalah merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni. Mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Kemudian, nah, ini beberapa pertanyaan yang ditanyakan ketika mengapresiasi penampilan tari dari kelompok lain. Karena tari Bungong Jempa kita lakukan mandiri sendiri karena belum bersekolah, maka ini kita lewati aja karena tidak berkelompok ya kemarin ya. Kemudian kamu telah mengenal tentang keragaman sosial dan budaya pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang kamu akan menulis tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di provinsimu. Sebelum menulis, kamu dapat melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar, teman, guru, dan orang tua. Selain itu, kamu juga dapat melengkapi hasil wawancara kamu dari berbagai sumber bacaan seperti buku, perpustakaan, surat kabar, atau berbagai sumber dari internet. Tulis informasi yang kamu peroleh dari kolom berikut. Ini kita lewati ya. Tentu kamu tahu keberagaman itu bisa berupa keberagaman agama, keberagaman adat istiadat, keberagaman makanan khas daerah, keberagaman rumah adat daerah, kemudian keberagaman seni tari, keberagaman sosial dan budaya, keberagaman tradisi, dan lain sebagainya. Ya, nanti bisa bertanya kepada orang tuamu di rumah. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan matematika, kita lewati. Kita fokus ke yang tema saja, masuk ke pembelajaran 6. Nah, ini adalah mengenai permainan engklek. Engklek termasuk permainan tradisional. Ini juga keberagaman yang ada di negara kita. Permainan tradisional dari berbagai macam daerah itu sangatlah beragam. Kemarin ada gubak sodor, gelasin, rerebonan, ada bentengan, engklek ini, jamuran, petak umpet, bakia.
dan lain sebagainya. Kemudian karena ini ranahnya ke PJOK, hanya kita bahas sekilas saja ya. Kalau ada engklek pasti membutuhkan gacok. Nah, itu. Ini beberapa peta engklek. Ya, keterampilan lokomotor, lompat, loncat, gitu, yang harus dikuasai untuk bermain engklek, keseimbangan. Kemudian, nah ini ya, membuat ringkasan dari teks lisan tentang wedang jahe. Guru bacakan, coba dicermati gagasan pokok yang sudah guru tulis di situ. Nanti ringkasannya kamu kerjakan sendiri. Siap-siap ya buat membacakan ya. Wedang jahe buatan ibu. Siang ini hujan turun deras sekali. Udin berjalan kaki pulang dari sekolah. Udin tidak membawa payung, sehingga tubuhnya basah kuyup. Sampai di rumah, Udin segera mengganti pakaiannya. Ibu memasakkan air hangat untuk membasuh badan. Setelah makan siang, Udin mulai merasakan kurang sehat. Udin kedinginan. Ibu melihat Udin yang mulai terbaring lemas. Wah, besok ada ulangan matematika. Malam ini Udin harus belajar. Ibu tahu apa yang harus dilakukan agar Udin segera pulih. Ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Nah, itu yang Ibu Guru bacakan adalah masih paragraf 1. Untuk paragraf 2 dan 3-nya tidak usah aja, nanti biar tidak terlalu banyak. Meringkas ya, nanti diringkas. Kemudian ini bagaimana cara bersyukur atas keberagaman yang ada, jelaskan. Kamu bisa menjawab seperti ini. Kita dapat mensyukuri keberagaman dengan saling menghargai dan menjadikan perbedaan itu sebagai hal yang saling melengkapi dan menjadi pemersatu. Menjauhi sikap mengejek dan mengolok-olok keragaman yang ada walaupun berbeda. Apa manfaat yang kamu peroleh dari keberagaman yang ada? Dapat mempelajari kehidupan kebudayaan dari suku lain, mendapat teman baru, serta pengetahuan yang lebih luas. Dengan berbagai keragaman, maka akan dapat saling melengkapi. Dapat menciptakan hal baru dengan menggabungkan keberagaman tersebut. Ini beberapa jawaban yang bisa dituliskan. Nah, kemudian tema 1 selesai, ya. Kita masuk ke evaluasi. Evaluasi yang matematika ini dilewati. Nanti tugasmu adalah mengisi mulai nomor 3 sampai terakhir. Di situ Bu Guru sudah bahas. Kamu nanti bisa menyalin atau mencari jawaban sendiri asal betul. Ditulis di buku, tulis tema. Tulis 3 sifat bunyi yang kamu ketahui. Jawabannya sudah ada. 4. Nomor 4. Jelaskan proses terjadinya bunyi. Nah, harus tahu, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Kemudian nomor 5, apa yang dimaksud dengan bunyi pantul? Nomor 6, bagaimana caramu membuat ringkasan dengan baik berdasarkan teks lisan? Ya. Kemudian dibaca sendiri. Nomor 7, apa persamaan dan perbedaan dalam membuat ringkasan teks tulis dan teks lisan? Diperhatikan. Ini teks tertulis. Membaca teks dengan seksama sekali atau 2 kali. Teks lisan mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Kemudian diantaranya itu menuliskan gagasan pokok.
ya. Di tengah-tengahnya ini menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung, mengetahui kesan umum dari teks, menuliskan kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokok. 8, 9, seperti ini cara menjawabnya. Ya. Kemudian 10. Bagaimana kamu mensyukuri keberagaman yang ada di sekitarmu? Selesai pembahasan tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 selesai. Nanti silahkan tugasnya ditulis di buku tulis dan besok hari Senin untuk dikumpulkan. Gitu ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.